kalau misalnya merestui atau nggak merestui, saya balikin lagi ke GC gitu. Kayak misalnya tawaran iklan tuh banyak banget, tapi saya tawarin dulu, ini ada tawaran ini, mau nggak ngobrol kok, ini sama mami sama daddy gitu di situ. Oh enggak, aku nggak terlalu suka gitu. Kadang dia nanya ceritanya tentang apa, ceritanya kayak gini. Oh aku nggak suka, nanti aja aku nonton gitu. Kita kasih tahu gitu, maksudnya kadang-kadang kalau situasi syutingnya itu kondusif, kita bawa ke lokasi, kita kasih lihat ini loh pekerjaan orang tuanya tuh kayak gini. Jadi kenapa kadang-kadang pulang malam ya, karena memang kerjaannya seperti ini. Terus ada film-film yang kita mainin, kamu belum boleh nonton, kamu boleh nontonnya nanti kalau kamu udah gede gitu. Terus kalau misalnya kamu nonton sesuatu di luar, di sosmed atau apa, kamu harus kasih tahu aku dulu kamu mau nonton apa gini, jadi bisa difilter. Jadi memang saya nggak membatasi tentang kemajuan teknologi, tapi saya filter informasi apa yang boleh dia terima gitu. Karena anak kecil kan serapnya tuh gampang banget, cepet banget, dan sekarang kejahatan sosial media itu, apalagi kejahatan terhadap anak itu kan banyak banget dan terselubung banget gitu. Bahkan game-game online aja yang lucu gitu di luar, tampak luarnya itu di dalamnya itu bisa berbahaya banget gitu. Sama sih, saya kalau di kehidupan nyata sama kayak teman-teman semua gitu ketika ngurus anak gitu. Dan nggak bisa dibandingin juga ketika saya dengan yang lain gitu, karena pasti punya tipenya masing-masing. Kalau saya sih di satu sisi saya tetap santai, tetap pengen nggak pengen jadi ada perintah dari orang tua ke anak, tapi lebih kayak sharing gitu. Kalau ada sesuatu yang mau saya ajarin, lebih nggak ke verbal tapi dengan perbuatan dulu gitu. Terus kalau cara marahinnya pun juga nggak marah secara keras, tapi ada hukuman yang lebih mendidik gitu loh. Dan tapi saya masih tetap belajar sih soal itu. Kadang-kadang saya ngomong ini pun ternyata anak saya sensitif gitu, jadi dalam gitu, jadi kepikiran di dianya. Jadi memang harus pinter-pinter sih, terutama untuk anak-anak zaman sekarang yang lebih vokal. Kita kasih nggak boleh ini, apa alasannya? Dia bisa ngomong gitu, apa alasannya? Ini ya kenapa gitu? Karena di sekolahnya pun dididik untuk lebih open minded, untuk lebih vokal. Nah, kita nggak boleh kalah tuh. Dua-duanya. Saya pengennya ketika ke anak kita punya memori yang sama gitu. Maksudnya ketika nanti dia udah gede, saya juga nggak mau kehilangan memori terhadap anak saya gitu. Karena beberapa bapak biasanya sama anak, terutama perempuan tuh kadang-kadang nggak terlalu deket, kadang ada gap karena agak kaku. Nah, saya dulu seperti itu sama bapak saya, makanya saya nggak pengen seperti itu, karena saya pengen punya memori di anak saya ketika dia udah besar. Dia ingat waktu masa kecilnya tuh sama bapak itu seperti apa, sama ibunya seperti apa. Iya, kalau orang bilang anak perempuan itu first love-nya bapaknya tuh memang iya gitu. Kadang bukan ditunjukin dari anaknya aja, tapi dari bapaknya pun juga gitu, protektif. Bapak aja tuh bisa cemburu gitu, kayak misalnya tiba-tiba ada temen cowok, dia bilang, oh tadi si A bilang baju aku bagus, tapi dia agak GR-GR gitu. Wah, aku langsung udah mulai agak sisi jealous, cemburunya tuh ada, apalagi udah gede kan. Tapi gimana pun juga tetap cool, tetap kasih tahu ya dia baik gitu. Tapi sebagai perempuan kamu harus A B C D gitu. Nanti kalau udah nggak mempan juga baru ibunya masuk. Nanti gantian. Kalau ada masalah lain ibunya masuk duluan, nggak mempan bapaknya masuk. Kalau cerewetnya ibunya gitu. Tapi kalau misalnya beraninya mungkin saya, kayak dia tiba-tiba hari ini mau naik kuda, tiba-tiba besok mau nyetir gitu kan, tiba-tiba mau main inline skate gitu. Itu karena dia ngeliat saya kan, tiba-tiba saya main sepeda, dia main sepeda gitu. Dia belajar sepeda itu cuma 2 hari belajar sama saya. Jatuh bangun, ayo bangun lagi, ayo ini lagi. Yang lain teman-teman yang belum bisa, tiba-tiba dia udah bisa. Enggak, bukan keras. Cuma maksud saya untuk dapat bisa naik sepeda misalnya, untuk dapetin sesuatu itu nggak segampang itu gitu. Kamu harus, kalaupun jatuh ya kamu harus rasain. Jatuh itu sakit, luka. Makanya gimana caranya biar kamu nggak jatuh? Ya udah kamu latih balance-nya gitu. Jadi ada faktor. Dulu saya dia kalau ngelihat saya kalau kasih syuting, dia duduknya di meja sutradara, di kursi sutradaranya. Kadang-kadang ketika saya take, pas saya lihat, kok anak saya di kursi sutradaranya gitu.
sama Mas Rako, sama Mas Riri Riza waktu itu tiba-tiba diambil alih kursi kebesaran saudaranya itu. Tapi untungnya saudara-saudara itu kan juga senang ketika melihat ada anak yang suka dengan directing gitu. Dan saya baru memahami gitu bahwa anak saya tuh ternyata sangat detail gitu. Ketika melihat saya di film. Jadi dia pernah ngelihat saya ketika di film pembuatannya sama proses ketika jadinya. Misalnya waktu syuting Wiro Sableng gitu. Wah, kok waktu itu saya nggak ada darahnya di sini nih. Kok pas dilihat di bioskop, kok Didi ada darahnya di sini. Itu gimana caranya gitu? Oh, saya ajarin itu tambah CGI, itu tambah special effect. Oh gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang jadi bikin dia tuh ketika nonton film lebih selangkah daripada anak yang lain. Ketika anak-anak yang lain takut darah, dia bisa bilang enggak, itu cuma bohongan. Enggak, cukup dekatnya itu bukan dalam arti negatif sih. Enggak cukup dekatnya karena bapak saya itu orangnya lebih cool, lebih tenang, lebih diem. Terus sama anaknya tuh, terutama anak laki-laki ya, anak laki-laki tuh lebih kayak hubungan antara cowok sama cowok gitu loh. Ngedidiknya tuh lebih laki-laki gitu. Nah, saya sebagai anaknya punya pengalamannya itu ya lebih bapak saya itu ya hero, sahabat sejati saya. Tapi kalau untuk urusan kadel-kadelnya gitu, sayang-sayangan gitu, saya nggak dapetin karena memang cara mendidiknya tuh beda. Nah, saya pengen, karena anak saya cuma satu ya, saya pengen dua-duanya. Saya sebagai sahabat sejati buat anak saya, buat hero buat anak saya, tapi saya juga pengen jadi ngambil sisi-sisinya juga yang sayang, yang bisa manja-manjaan sama anak saya gitu sih.